Hadirin tunggu-tunggu gure-gure sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Bertanya manusia yang mantan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mantu bertanya memiliki cita-cita, mantu bertanya memiliki anak-anak. Cita-cita urus yang mantan murid tidak akan ada habisnya sampai tanah memenuhi mulut mereka. Bahkan Rasulullah SAW bersampaikan, seandainya diberikan satu burung emas kepada ulun yang mantan murid, maka sungguh mereka akan meminta burung emas yang kedua. Begitulah cita-cita dan anak-anak ulun yang murid akan ada habisnya menurut kemampuan dan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun yang berbahagia menyoal cita-cita dan anak-anak ulun yang murid yang merupakan sesuatu yang normal. Namun demikian, bila angan-angan dan cita-cita tersebut terjadi bagi ulun yang mati, maka oleh salah satu daripada khalifah daripada sahabat Umayyah, yaitu Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan bahwa ulun yang meninggal, ulun yang kali dalam kubur, mereka memiliki cita-cita, mereka memiliki anak-anak. Cita-cita dan anak-anak yang dimiliki oleh yang mati yang diberi kepada sesuatu yang disesali di masa Rasulullah. Maka Umar bin Abdul Aziz menjadi al-amwat makbusuna fi kuburihim nadimuna ma'ala ma farratu. Ulun yang meninggal, mereka menyesali tentang apa yang telah mereka kerjakan semasa hidup di dunia. Yang anehnya sekali, Umar bin Abdul Aziz ditanya yang mantan murid, ditanya yang mantan begitu disembahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah tak lakukan sesuatu yang harus disesali oleh ulun yang kafir. Makanya ulun itu yang berbahagia bila cita-cita dan angan-angan yang terjadi bagi ulun yang mantan murid, cita-cita dan angan-angan tersebut bisa terjadi terkabul, bisa terjadi tidak. Tetapi cita-cita, angan-angan yang terjadi bagi ulun yang mati, satu pun tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita melihat apa saja cita-cita, apa saja angan-angan yang dicita-citakan oleh ulun yang mati. Makanya yang pertama kita merubah daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza wudi'atil janazah ala hurufil wajh." Apabila jenazah ulun yang meninggal itu asih pundak-pundak ulun untuk kebar ke kubur, maka ba'in kana salih, seandainya yang meninggalnya adalah ulun yang saleh, maka dia akan mengatakan ulun yang meninggalnya akan qaddimuni. Bubagah sana itu, bubagah bercepat sana itu. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena orang yang saleh mereka ingin istirahat. Istirahat dari mana? Istirahat dari lelahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun saleh mereka ingin istirahat dari lelahnya selalu beribadah kepada Allah. Hana ketepuhujin, hana ketepuhteriknya matahari setiap dikumandangkan azan, mereka selalu hadir untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Orang yang saleh menghabiskan waktunya di bulan Ramadan, menghabiskan tenaganya untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Maka seandainya yang meninggalnya adalah orang yang saleh, mereka ingin istirahat dan lelahnya mendidik anak mereka. Dari mereka ingin istirahat dan lelahnya mengabdi kepada suami. Maka seandainya orang yang meninggalnya orang yang saleh, maka cepat-cepat hati muni bangsa
Yumeno, karena untuk beristirahat, untuk menikmati segala nikmat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah seandainya anak yang wajib Pak Uci itu dia hai maknya dari itu kuai, boleh itu semua di Jakarta dan boleh itu semua di Medan dan lain sebagainya. Padahal ada di Besar Pak masalah urus meninggal. Seandainya meninggal poh lima kubur, paling sudah poh libur sudah selesai satu kifayah. Wasiat yang lainnya karena benar kita disuruhi karena banyak yang secepatnya tidak seperti kubur. Maka seandainya gair saleh, seandainya yang meninggalnya adalah orang yang saleh, maka jenazah mayat yang kita gotong untuk dan kubur mereka mengatakan wailullah, silakan mereka takut, mereka tahu bahwa ketika ulung-ulung yang masih di kuburan, maka malaikat ketika 7 langkah penjara meninggalkan kuburan, maka langsung malaikat menanyakan, malaikat bukan dan akhir menanyakan persoalan tentang lampu. Mereka takut menjadikan ulung yang hana saling tersebut ketika kami kubur. Seandainya dengar suara tersebut lautan ahal mereka, maka sungguh segala yang dengar suara tersebut mandi kita akan cinta. Bahkan cerita mereka menyesal terhadap banyaknya dosa yang mereka kerjakan belum sempat bertobat. Mereka menyesali umur yang dipilih Allah habis jadinya hanya sempat ibadah kepada Allah. Maka jenazah ulun yang tidak saleh tersebut mereka berteriak bahwa bapak-bapak kami itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa mereka akan mendapatkan azab yang kubur sebelum mendapatkan azab yang lebih besar, yaitu neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu yang berbahagia, itulah yang pertama cita-cita ataupun angan-angan yang disesali di ulun yang tamat itu. Kemudian cita-cita dan angan-angan yang kedua yang disesali ataupun yang dicita-citakan di ulun yang tamat yang dalam buku adalah kita jumpa melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pernah Pak Rasulullah marra bil qabr, dilewati Pak kubur. Maka ditanya para sahabat Rasulullah, "Man hadza sahibul qabr?" Kuburan siapakah ini? Kuburan wahai para sahabat. Maka kemudian sahabat menjawab, "Bulan ya Rasulullah." Bulan ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesuatu yang dia tahu kita tidak tahu. Bukan sesudah Nabi. Wahai sahabatku, tahukah kalian rak'atani khafifatani ahabbu ila Allah min baqiyati dunyaku. Tahukah wahai kalian wahai sahabat, orang yang dalam kubunya 2 rakaat yang ringan, 2 rakaat yang ringan yang wajib masa udah kelanjunya sangat ringan, maka ulun tersebut lebih dicintai daripada tajuk dunia dan isi dunia. Maksudnya adalah seandainya diberi kesempatan kepada ulun yang kamateo yang menanam kebunuh untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dunia, sihat menjadi, maka seandainya tak betapa seluruh kemewahan dunia, kacau perhiasan, kacau rumah dan lain sebagainya, maka sungguh akan dipilih untuk sembahyang sunat 2 rakaat yang sembahyang sunatnya wajah masa ini tentunya kita yang anggap remeh, kita yang anggap enteng. Maka untuk sudah berbahagia, kita yang ada pribadi kita yang masing-masing. Uronyo ada di antara kita yang diberikan umur 60 tahun. Nah yang dibersyukur di rumah oleh Allah, tapi tidak semalam pun kita bangun untuk salat tahajud. Nah kadang di antara kita yang itu saja gede ubin, itu saja gede ubin di urau, tetapi tidak pernah kita melaksanakan 2 rakaat duha. Ada di antara kita hari ini kadang yang belum pernah kita menunaikan qabliyah dan ba'diyah wajah sembahyang sunat. Maka tinggal wajah kita mati. Kita akan berkali, kita akan bantu, kita akan menyesal, bantu kita mempercepat seandainya kata tubuh lagi tubuh ubena supaya sunat urono bantu kita akan salah kita. Kita kalian dalam urono adalah urono Jumat. Sebagaimana kita tunggu bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada urono Jumat, yang jawab yang pertama laksana takubut bawa unta, saja bawa yang kedua lagi laksana sabuh lumung, saja bawa yang kedua laksana sabuh kami,
Saja bahawa saya ikut laksana rutanya kamu sedekah ataupun kamu untuk sabung mana. Saja bahawa saya terima laksana rutanya kamu sedekah sabung mana. Tetapi saja bahawa saya yang sedang ketika khatib sudah naik ke mimbar, Tidaknya tidak akan mendapatkan apa-apa lagi karena malaikat sudah menutup buku catatannya karena duduk di samping mimbar ikut mendengarkan khutbah yang dibacakan oleh khatib. Maka Allah mengatakan bila yang hana supaya Jumat, bila yang menganggap mereka satu Jumat, ajarnya menyesal hingga mereka mati. Mati yang dikatakan, ya Allah, seandainya bentukmu yang dengan pahala ya Allah, Pak mengukur kalau ya Allah. Seandainya bentukmu ubah pahala yang boleh ditentukan ya Allah. Sungguh awal membunuh Tuhan akan langkah untuk melaksanakan salat ibadah di masjid. Itu yang berbahagia. Yang penyesalan ataupun yang cita-cita yang kedua yang disesali yang dibicarakan diurus yang mati. Kemudian yang ketiga cita-cita ataupun angan-angan yang harus sampai dibicarakan dari yang mati adalah kita jumpa dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaka wa aqum binas shalihin." Sebelumnya Allah beri kabar kepada kita bahwa seorang yang bersedekah di jalan Allah maka akan lebih pahala berlipat-lipat. Bahkan tajur abang tajur naik balas itu bahkan untuk maka bila pada ketanya akan menjelang kematian, di pemilik kita akan menjelang kematian ataupun tiba terus malaikat yang akan dicari nyawa kita, maka buat hotelnya anak diri urus lain, anak diri umum yang ini adalah malaikat. Maka kita akan kata laulah akhartani ila ajalin qarib, seandainya ya Allah diatur macam Nabi umum ya Allah, seandainya memang milik macam ya Allah tunda mati lu, maka sungguh akan berbekas bahan bermohon bahwa harta lu yang dalam hati ini untuk ibu sedekah pada jalan Allah akan berbekas bahwa jatuh-jatuhnya harta berlumpur berangkat untuk lumpur kepada miskin untuk lumpur tempat-tempat yang di mana Allah perintahkan ya Allah. Maka bahwa kayaknya ditanya yang jaga sakit tersebut anak dikatakan yang ini adalah yang itu, yang itu adalah orang yang terpaling satu dilanjang dengan nafas terdengar-dengar. Padahal orang yang dia kebenaran ke Allah, dia atur mencari Allah. 5 minit sebentar, 2 minit sebentar akan berbuka sebab belum bahwa lapuh yang hidup untuk ibu sedekah, bahwa lapuh tanah yang hidup untuk beri wakaf dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat tersebut pada Imam Al-Qurtubi lebih mentafsirkan kepada infak yang wajib, tetapi juga ada sebahagian daripada ulama yang dipegang bahwa infak di sini infak wajib yang diganti dan kepada infak yang bulan. Yang terpegang adalah ketika malaikat itu tidak ternyawa dengannya, mantu dengannya akan menyesal, mantu dengannya akan terakhir untuk lebih mudah di hati. Mantap untuk kita beribadah, untuk kita membuat sesuatu yang sesuatu itu bermanfaat kepada kita. Walaupun kita nyokatan lil harta diberi Allah kepada kita, tetapi lil harta lil hati batunya. Tak pegang rumah sehebat-hebatnya, tak pegang rumah yang semewah-mewahnya, miliaran dirumah untuk tak pegang rumah, bahkan tak pegang pulang renang untuk hidup, tak pegang tempat santai untuk kita santai buat tutup, tetapi padahal ada yang tak boleh waktunya dua buah sadai pilihan menyokong dan menjadi maka ini akan ditinggal kitanya. Maka ketika doa malaikat yang kali nyawa kitanya manduk kitanya akan menyesal. Ulun yang berbahagia yang tutup cita-cita ataupun angan-angan yang diceritakan oleh ulun yang masih adalah kitanya rupa dalam Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ajaluhum qawmi farji'uni hatta idza jaa ajaluhum qala irji'uni rabbi la'anni a'malu shalih. Urus yang mati, urus yang kami kehilangan kubur, mereka mengatakan irji'uni boleh bakat ya Allah la'anni a'malu shalih, mudah-mudahan lu amal dengan amal yang saleh. Maka ulama menanyakan dinale urus yang meninggalkan amal saleh, dinale urus yang meninggalkan salat, bahkan urus di rumah sakit, dinale urus yang sakit hanya sebagian yang wajah alat pada sakit urusnya,
kadang sakit yang terakhir sebelum urusnya dua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sini wateka meninggal, wateka mati langsung kemudian kecelakaan di amal saleh. Ini semua lomba laali amal saleh. Mudah-mudahan berhubung amal yang saleh. Urono di rumah sakit, di sana orang yang sakit hana sembahyang, yang lebih diri kita yang saleh. Urus sakit hana sembahyang dan yang jaga urus sakit pun hana sembahyang. Pada itulah yang kalian dalam literatur kita fikir bahwa sembahyang hana tawar-tawar. Seandainya hari kita sembahyang silat dan sembahyang silat, hari sembahyang silat, sembahyang dengan berbalik, dengan berbalik, hari berbalik dengan terlentang, hari terlentang di isarah dengan mata, isarah dengan mulut, hari isarah dengan mulut, isarah dengan mata, hari isarah dengan mata, maka satu wajah juga yang disalahkan oleh orang lain, maka tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sembahyang. Maka ulama kalian fitnah mereka yang terang menerang dengan terang-terangan berani meninggalkan salat. Jangankan orang yang tidak, orang yang sakit, bahkan sakit terakhir sebelum dia meninggalkan dunia ini, berani untuk tidak melaksanakan ibadah Allah, yaitu perintah sembahyang. Baca menyesal, wate dalam kubur, mandung kita mampu menyesal angan-angan yang tidak pernah tersampaikan ataupun angan-angan daripada dunia mati yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu yang berbahagia yang berubah cita-cita, yang berubah angan-angan ataupun yang lebih kepada penyesalan yang disesali di mulut yang mati. Mudah-mudahan dengan kekuatan ini punyalah kita kemampuan, punyalah kita kekuatan, belum kita menjadi orang yang menyesal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kembali kita di dalam surganya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Barakallahu fi lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا
حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تسمعون في الصلاة.